Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap doa yang dipanjatkan dijamin akan dikabulkan. Namun kembali lagi kepada diri sendiri, apakah sudah memanjatkan doa dengan benar atau tidak? Sahabat beriman, doa menjadi salah satu cara berkomunikasi umat muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui doa, kita bisa meminta apapun kepada Sang Khalik, termasuk meminta perlindungan di dunia dan di akhirat, meminta rezeki yang halal, ataupun sekedar meminta dilancarkan setiap urusannya. Berdoa bisa dilakukan kapanpun, namun tetap harus memperhatikan adab. Doa hendaknya disampaikan dengan bahasa yang baik dan lembut, serta tidak mengandung bahasa yang terkesan memaksa. Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan setiap umat muslim, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah Subhanahu wa ta'ala selalu benar. Artinya, ketika sebuah doa belum terkabul, maka kita harus berkaca dan melakukan introspeksi diri. Apakah semua doa sudah dipanjatkan dengan benar? Ada beberapa perkara yang ternyata dapat menghambat terkabulnya doa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Alama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Hadad dalam kitabnya Nafaisul Uluwiyah fi Masailis Sufiyah menjelaskan bahwa ada 5 perkara yang merintangi terkabulnya doa. Tontonlah video ini sampai akhir agar Anda paham, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, penyebab tidak terkabulnya doa yang pertama adalah makanan dan mengenakan pakaian haram. Doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya,
Pastikan selalu mengonsumsi makanan halal dari sumber yang halal. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berbuat zalim pada sesama. Seorang yang berlaku zalim akan mendapatkan azab yang pedih. Perbuatan zalim pada sesama ini juga menjadi penyebab terhalangnya doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya." Yang ketiga, tidak membaca tahmid dan sholawat. Sahabat beriman, salah satu adab dalam berdoa adalah mengawali doa dengan membaca tahmid atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, "Kami duduk di tengah-tengah Rasulullah, lalu datang seorang laki-laki. Kemudian dia sholat. Setelah selesai sholat, dia berdoa, 'Ya Allah, ampuni dan sayangilah aku.' Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Engkau terburu-buru wahai saudaraku. Apabila engkau selesai sholat, maka duduklah dan pujilah Rabbmu dengan sebaik-baik pujian. Kemudian bersolawatlah untukku. Setelah itu berdoalah.' Kemudian laki-laki itu sholat lagi. Setelah selesai sholat, dia bertahmid dan bersolawat kepada Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, 'Wahai saudaraku, sekarang berdoalah, niscaya doamu akan diterima.' Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwa setiap doa seseorang terhalang sehingga ia bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini juga Umar bin Khattab juga berkata, sebuah doa akan digantungkan di antara langit dan bumi kecuali dengan membaca solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, gemar berbuat dosa dan maksiat. Penyebab lain terkabulnya doa adalah terhalang oleh dosa dan maksiat. Seseorang yang rajin beribadah dan berdoa, namun juga gemar berbuat dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat itu berpotensi menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seseorang akan dikabulkan selama dia tidak berbuat dosa dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, memutus silaturahim. Doa yang tidak terkabul juga bisa disebabkan oleh silaturahim yang terputus. Orang yang memutus tali silaturahmi dengan keluarga, kerabat, atau sahabatnya, maka akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat pertama, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan mempergunakan namanya
kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat pertama. Sahabat beriman, ada banyak manfaat dari silaturahmi. Selain memudahkan terkabulnya doa, silaturahmi juga memperpanjang umur dan melancarkan rezeki. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menginginkan dipanjangkan umur dan dibanyakkan rezekinya, maka hendaklah bersilaturahmi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.